Dia dengan NIM 19619. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk tugas 1. Di sini terdapat 6 pertanyaan. Di sini terdapat beberapa pengertian SIG atau Sistem Informasi Geografis menurut beberapa ahli. Pertama, Marble et al., Esri, Gistud, serta Murray dalam Prayitno dan Bernhardson. Oke, pertama kita jelaskan pengertian sistem informasi geografis menurut Marble et al. pada tahun 1983. Jadi SIG merupakan sistem yang menangani data keruangan, di mana pada sistem informasi geografis menampilkan informasi-informasi keruangan yang diinformasikan berupa gambar dan informasi yang ditampilkan dalam bentuk tabel ataupun simbol-simbol. Nah, menurut Esri pada tahun 1990, Esri ini merupakan perusahaan yang berfokus dalam proses pengembangan SIG atau juga disebut dengan GIS, Geographic Informatic System. Nah, menurut Esri, GIS itu merupakan sebuah kumpulan yang terorganisir dalam bentuk sebuah perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien dan mampu untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, serta memanipulasi dan menganalisis serta menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Ketiga, SIG menurut Gistud. Jadi, SIG merupakan sebuah sistem yang mendukung dalam proses pengambilan keputusan secara spasial serta mampu untuk mengintegrasikan deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. Nah, SIG yang lengkap mencangkup metodologi serta teknologi yang diperlukan berupa data spasial perangkat keras serta perangkat lunak dan struktur organisasi. Nah, di sini terdapat lagi 2 pengertian SIG menurut beberapa ahli. Pertama yaitu Murray dalam Prayitno. Menurut dia, sistem informasi SIG merupakan sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, serta memanggil kembali, mengolah, dan menganalisis dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial. Kelima, SIG menurut Bernhardson ini merupakan sebuah sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data geografis serta diimplementasikan dalam bentuk perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk akuisisi dan verifikasi data. Jadi menurut Bernhardson ini adalah SIG itu digunakan untuk memanipulasi data sehingga data-data yang ada, pembuatan data dapat dimanipulasi serta dapat dianalisis sehingga menghasilkan data-data yang akurat. Slide di sini menjelaskan komponen yang terdapat pada sistem informasi geografis meliputi manusia, software, metode, data, serta hardware. Pertama, perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini merupakan proses untuk menyimpan, menganalisis, serta memvisualisasikan data-data yang bersifat spasial maupun non-spasial. Nah, beberapa perangkat lunak yang terdapat dalam komponen software SIG itu terdapat 4 di sini 4 poin. Pertama, aplikasi yang dimasukkan itu dapat memanipulasi data SIG. Nah, di sini terdapat DBMS atau Database Management System. Dan ketiga, aplikasi untuk menganalisa data-data yang ada terdapat SIG. Serta keempat adalah untuk aplikasi menampilkan data dan hasil analisa. Kelima, hardware. Kedua, hardware. Nah, di sini hardware atau perangkat keras terdapat tiga komponen. Pertama, input data, olah data, output data. Nah, hardware input data seperti mouse, digiter, scanner, keyboard. Di sini input data itu artinya memasukkan data. Olah data artinya memproses informasi yang dimasukkan. Output data merupakan hasil keluaran dari input data dan pengolahan data. Selanjutnya adalah data.
Di sini data yang terdapat pada SIG mendukung dalam proses SIG terdapat dua jenis, yaitu data spasial dan data non-spasial atau data atribut. Nah, apa itu data spasial? Data spasial itu adalah data yang berupa dalam bentuk titik koordinat X dan Y, dan dia disajikan dalam bentuk image atau gambar. Sementara data non-spasial adalah data yang ditampilkan dalam bentuk informasi yang disertakan dalam tabel-tabel. Nah, dalam tabel-tabel tersebut terdapat informasi-informasi yang menjelaskan image atau gambar pada informasi geografis yang ditampilkan. Selanjutnya 4 adalah manusia. Seperti yang dijelaskan pertama, manusia merupakan elemen utama yang sebagai perencana dan pengguna SIG. Kelima adalah metode. Di sini terdapat metode layers atau over layers. Nah, dalam SIG metode-metode yang digunakan adalah tergantung dari setiap permasalahannya. Nah, SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Di sini terdapat 5 metode layers yang merupakan penggambaran dari real world. Layers, di sini metode layers untuk menggambarkan bagaimana penampakan untuk menggambarkan informasi real world atau penampakan bumi dalam bentuk informasi geografis. Di sini terdapat 5 layers. Pertama, land usage, elevation, parcel, strait, dan customers. Nah, pertama land usage, ini menggambarkan beberapa pola atau dari penampilan warna untuk pembagian wilayah-wilayah mana yang digunakan. Nah, antara wilayah perkotaan, perdesaan ditampilkan dalam bentuk warna. Elevation pada metode layers ini adalah menampilkan sudut elevasi antara setiap lokasi. Selanjutnya parcel ini menjelaskan bagian titik-titik informasi pada data geografis. Strait adalah informasi yang menjelaskan bahwa di situ merupakan tempat persebaran jalan serta customers, berapa pengguna atau beberapa populasi yang hidup di wilayah tersebut. Oke, subsistem dalam SIG terdapat 4 poin. Pertama, data input, data output, data management, serta data manipulasi atau analisis. Oke, pertama kita jelaskan data input. Nah, data input itu adalah data yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan data atribut sebagai sumber. Kemudian data output berfungsi untuk menampilkan serta menghasilkan keluaran yang diekspor dalam bentuk format yang dikehendaki oleh seluruh atau sebagian databases. Kemudian data manajemen itu dia berfungsi untuk mengorganisir data baik secara spasial maupun tabel-tabel atribut terkait. Dan keempat, data manipulasi dan analisis adalah data yang menentukan informasi-informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi geografis. Oke, di sini terdapat beberapa poin yang menjelaskan manfaat SIG dalam manajemen tata guna lahan. Pertama, pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian dari kajian geografis yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan berbagai segi. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai karakteristik lahan yang ada. Misalnya, jika wilayah pemanfaatan lahan di kota dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. Nah, jadi fungsi SIG adalah untuk menata setiap zonifikasi lahan-lahan tersebut, sehingga dalam SIG akan membantu dalam pembuatan perencanaan masing-masing wilayah agar dapat membantu dalam pembangunan utilitas-utilitas yang diperlukan dalam pengembangan wilayah tersebut. Selanjutnya, jelaskan manfaat SIG dalam penataan kota. Nah, SIG dalam perkotaan di sini terdapat 3 poin manfaat SIG, yaitu jaringan jalur transportasi atau jalan, manajemen fasilitas, serta pengolahan pembagian area. Nah, kita jelaskan poin pertama, SIG perkotaan. Di sini jaringan jalur transportasi, jalan, manajemen fasilitas, pengolahan pembagian area. Nah, pertama, fungsi SIG di sini adalah untuk
pembagian jaringan jalur transportasi sehingga rute kendaraan, penjadwalan kendaraan, analisis lokasi dapat dilakukan dengan baik. Nah, serta manajemen fasilitas. Nah, dengan adanya SIG kita dapat melakukan manajemen untuk mengorganisir beberapa wilayah terutama dalam pembangunan atau manajemen fasilitas wilayah tersebut, mulai dari penempatan pipa dan kabel bawah tanah, load balancing jaringan listrik, serta perencanaan perawatan fasilitas, serta lain-lain. Nah, pengolahan pembagian area. Nah, dalam SIG juga, dalam SIG perkotaan, di sini adalah untuk pembuatan zona rencana tata ruang, pengaturan kualitas air, serta rencana pembangunan.